Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari bab 6, yaitu tentang aritmetika sosial. Silahkan kalian siapkan catatannya dan simak videonya sampai selesai. Pada aritmetika sosial bagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang bunga tunggal dan pajak. Kita mulai dengan bunga tunggal. Bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun yang akan kita bahas di sini hanya bunga tunggal saja. Untuk menentukan bunga tunggal atau bunga tabungan, bisa kita rumuskan sebagai berikut. B sama dengan L kali P kali M, di mana B merupakan bunga, L itu lama atau lama menabung, sementara B adalah persen, dan M adalah modal. Bunga tunggal bulanan sama dengan banyaknya bulan per 12 kali P kali M. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Pak Zul mendepositokan uangnya di bank sebesar 4 juta rupiah dengan bunga 5% setahun. Berapakah uang Pak Zul setelah akhir bulan ke-6 dan akhir tahun kedua? Bunga Pak Zul setelah akhir bulan ke-6 adalah 6 per 12. 6 itu berarti akhir bulan ke-6 per 12. 12-nya itu didapat dari 1 tahun, itu ada 12 bulan ya. Kali 5%, atau 5 per 100. Kali 4 juta. Maka akhir bulan ke-6 bunga yang didapat Pak Zul adalah Rp100.000. Akhir tahun kedua bunga yang didapat Pak Zul adalah 2 kali 5 per 100 kali 4 juta sama dengan Rp400.000. Paham ya sampai di sini? Berikutnya yaitu pajak. Adalah kewajiban penduduk atau warga negara untuk membayar kepada negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pajak ada yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang mengakibatkan penerimaan berkurang. Ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang mengakibatkan harga bayar bertambah. Contoh soal untuk pajak penghasilan, misalnya, Pak Aldo memperoleh gaji sebulan 2 juta rupiah. Dengan penghasilan tidak kena pajak Rp1.500.000. Jika pajak penghasilan adalah 15%, berapakah gaji yang diterima Pak Aldo dalam sebulan? Berarti besar penghasilan yang kena pajak yaitu 2 juta, kita kurangi dulu 1.500.000 karena yang 1.500.000 itu tidak kena pajak. Maka yang kena pajaknya adalah yang Rp500.000. Nah, sekarang besar pajak penghasilannya berarti 15% atau 15 per 100 kali Rp500.000. Jadi, pajak penghasilannya adalah Rp75.000. Maka, gaji yang diterima Pak Aldo dalam sebulan berarti 2 juta dikurangi Rp75.000 sama dengan Rp1.925.000. Berikutnya, contoh soal pajak pertambahan nilai. Parenza berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Parenza memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Parenza dalam sebulan jika tarif pajak UMKM 1% per bulan? Maka kita hitung dulu omset per hari yang didapat Parenza, berarti 1.000 kali Rp9.000. Karena dia memberikan diskon, berarti harga per mangkoknya tidak lagi Rp10.000, tetapi menjadi Rp9.000. Maka omset yang didapat Parenza dalam sehari adalah Rp9 juta. Omset sebulannya berarti 9 juta kali 30 sama dengan Rp270 juta. Pajak UMKM yang harus dibayar Parenza sama dengan omset sebulan kali tarif pajak UMKM, berarti Rp270 juta kali 1% sama dengan Rp2.700.000. Jadi, Parenza harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar Rp2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Paham ya sampai di sini? Supaya lebih paham, silahkan kalian coba latihan soal berikut. Nomor 1, Pak Adi meminjam uang di bank sebesar Rp30 juta dengan bunga 24% per tahun.
tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 18 bulan. Nomor 2, Pak Yusuf berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 50 tas dengan harga per tas Rp250.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Yusuf dalam sebulan jika tarif pajak UMKM-nya 2,5% per bulan? Selamat mencoba! Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.